Itu kursi, kalau sini mas, itu, oke. Itu ada kursi yang di meja itu. Iya, ya boleh itu. Bawa sini aja, dibawa sini nanti buat ibu di sini. Mas Budi coba mas itu di pasnya mas, videonya mas. Itu di pasnya. Di pasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih apa yang telah disampaikan Mas Budi terkait dengan syarat dan ketentuan tugas dan tanggung jawab manajer BIJOS dalam kurung pendampingan. Artinya begini, mungkin perlu saya jelaskan dengan detail perjuangan kita membuka BIJOS. Ya. Nah, BIJOS ini dibuka pertama, pokoknya dari tahun 2010 sampai 2022, selama 12 tahun. Itu prosesnya begini. Pada tahun pertama itu dijalankan oleh Bapak sama Pak Ade. Itu bertahan kuat 1 tahun. Ya. Kemudian setelah itu berhenti, tutup lagi. Yang tadinya sudah belanja, ya barangnya akhirnya expired kan gitu. Itu semua berangkat dari kemampuan pengelolaan. Karena sudah mentok, nggak punya lagi jalan keluar untuk meneruskan usaha, akhirnya tutup. Itu berjalan setahun. Kemudian setelah beberapa bulan, 1 tahun kemudian buka lagi, gitu. Dengan konsep yang sama. Itu dijalanin oleh Om Sohidi. Ya. Om Sohidi itu orang yang, kalau Pak Ade tahu kan di sebelah ya. Pak Ade itu orang Keranggan yang sekarang aktif di itu apa sebelahnya kita itu Pospol, bukan Pospol, apa namanya, Pokdar. Itu ada Pak Ade, itu lama bergabung bareng Bapak tuh lama ya, sering ya, ada mungkin 6 atau 7 tahun gitu di DHBH, di BSA. Tapi jalanin BIJOS-nya itu setahun udah nggak kuat lagi. Kemudian tahap kedua adalah Om Sohidi. Om Sohidi juga lama tuh tersambung dengan Bapak dari tahun 2012. Yang dia tuh seniman yang bikin film, bikin studio video Bapak itu Om Sohidi. Itu berjalan itu 10 bulan atau berapa? Kalau nggak salah ada catatan, coba deh. Ada ya sejarahnya, cuma tak sampaikan kayaknya. Tutup lagi. Persoalannya lebih kepada kebanyakan gini. Satu faktor tim fokus lah gitu ya. Terus yang kedua itu ya ketidakmampuan mengelola orang. Yang keempat tadi tidak fokus, hanya jadi banyak acara keluar gitu. Jadi buka tutup kayak gitu. Yang ketiga kalau nggak salah sama Sam itu dari Tegal itu bertahan 1 tahun 8 bulan, lupa. Tapi Bapak pernah ada datanya dan tak sampaikan di grup juga. Buka lagi, berjalan lagi. Ya tidak lama, nggak ada yang sampai 1 tahun gitu. Kemudian buka lagi sama kebalik tadinya, pertama Sam dulu baru Om Sohidi, kemudian tahun 2022 itu terakhir buka itu cuma 3 bulan buka. Itu Mas Waluyo yang jalanin. Mas Waluyo juga orang lama terkait dengan ini semua, makanya Bapak punya
perjuangan yang tiada henti. Ini buka yang kelima ini sekarang ini, ya. Buka kelima dimulai pada tanggal 13 Maret 2024. Sudah berapa bulan? Sebelum bulan puasa. Ya. Maret, April, Mei, Juni. Ya, hampir 4 bulan ini. Dasar dari situ, maka waktu pertama buka, Bapak memberikan ketentuan begini, tidak boleh dibuka secara sendiri, harus ada leader, tidak boleh satu orang. Lebih-lebih lagi, Mas Rahmat itu kan orang sibuk ya, nanti bulan-bulan ini Juni juga akan ada aktivitas. Jadi waktu itu ada Mas Rahmat dan Om Jreng, 2 orang itu belum ACC untuk buka. Buka harus ada 2 orang minimal, 2 orang yang menjadi pembantu sebagai penjaga. Waktu itu maka dicarilah satu bintang namanya, dapatlah 1 orang bintang. Ternyata nggak lama juga, hanya 2 minggu beberapa keluar. Kemudian satu lagi Erwin dapat. Kalau bintang anaknya Pak Gofur, terapis yang dari Cikampek. Kemudian ada lagi 1 orang lagi namanya Erwin itu nggak lama, hanya beberapa hari saja. Itu artinya di situ kita ada masalah kan gitu. Makanya berjalanlah Mas Rahmat tuh secara sendiri, mungkin ada lebih dari 1 bulan gitu, sambil nyari-nyari orang, ketemu. Setelah itu ketemulah ini Yusuf sama Valen. Pada kondisi ini, mengingat ketidakpastian leader, maka Bapak putuskan leadernya, pendampingannya adalah 3 orang. 1 Mas Rahmat, yang kedua Mas Budi, yang ketiga Mas Sitno. Karena apapun juga itu tergantung dari leadernya, kan gitu. Leader harus punya kemampuan melatih pembantunya, orang yang membantu, yaitu 2 orang setidaknya. Karena kita berpedoman pada konsep leadership, ya, ketentuan pada manajemen. Jadi leader itu jangan mengerjakan sendiri jadi pelayan, ngurus. Nanti begitu dia ada kepentingan keluar, udah nggak ada yang layanin, nggak ada yang bisa. Itulah makanya dilatih Yusuf dan Valen untuk bisa semua. Jadi tidak tergantung sama pimpinan, tidak tergantung sama pendamping, justru tergantungnya pada kemampuan 2 orang ini, setidaknya nanti 3 orang, kan begitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi pimpinan, manajer itu tidak selalu 1 orang. Makanya ini ada proses penggantian. Setelah 3 bulan ini nanti mungkin jangan-jangan ini Mas Budi nih periode ini untuk jadi leader. Karena Mas Rahmat akan ada acara program pekerjaan di luar. Nanti Mas Rahmat bisa pengkondisian sebagai marketing, bisa untuk mengelola online, kan bisa. Tidak harus standby di situ. Ketika Mas Rahmat ada acara di luar, aktivitas di luar, seperti itu. Yo, gambarnya jelas ya. Jadi kita tidak ketergantungan pada 1 orang leader, 1 orang manajer. Kita akan terus bergantian gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat datang Ibu, selamat bergabung. Terlambat Ibu, persiapan. Jadi gitu ya, paham ya? Jadi maksudnya kenapa di BIJOS itu dibuat pendampingan itu seperti itu, karena dasarnya pengalaman tadi. Pengalaman kita pahit, kerugian sudah berapa saja tuh. Buka tutup. Setiap kali buka mesti terakhir itu ada barang-barang expired yang harus dibuang. Nanti kita bisa hitung, evaluasi juga berapa sih kerugian selama usaha BIJOS ini. Udah banyak sekali dengan buka. Yang terakhir ini aja belum dihitung nih. Makanya nanti akan dievaluasi. Di harapan akhir bulan ini bantuan penjualan dari DHBH itu tidak ada lagi. Jadi murni dari kemampuan BIJOS. Kalau selama ini kan masih disubsidi dari penjualan DHBH.
pelayanan DHBL dimasukkan sebagai pendapatan bijos. Padahal yang layani ya orang terapi, uangnya ya diberikannya ke bijos. Itu karena apa? Sebagai bentuk sokongan gitu. Modalnya harus dari situ karena kalau enggak ya belum mampu untuk bayar orang, itu belum mampu. Makanya nanti akan kita hitung setelah berjalan 4 bulan ini atau per 30 Juni nanti ini akan dihitung pendapatannya berapa sih, penjualannya berapa, terus apa yang sudah kita lakukan selama ini, ikhtiar apa yang sudah kita lakukan, marketingnya sudah jalan seperti apa, kan belum optimal nih. Misalnya GoFood ya sudah ada transaksi, tapi kan terlalu lama itu ngurusinya. Cuman Grab juga belum ya, Grab belum selesai diurus apa udah belum juga ya. Terus kayak TikTok nggak ada tuh, bicara TikTok di bijos lama, sudah lama ya. Terus IG, Instagram juga nggak ada lagi perkembangannya kecuali saat pertama-tama buka aja 2 bulan yang lalu masih ada. Jadi kurang aktif, jadi ikhtiarnya masih seperti itulah ya, belum optimal. Oleh karena itu kita kaji apa sih sebabnya. Banyak hal, misalnya mereka tidak menjalankan moto, tidak sholat, bisa juga begitu, malas, kan gitu, tidak koordinasi, ya efek-efeknya kemana-mana, efeknya lagi ke kerugian. Jadi Bapak tidak ingin itu terjadi, makanya didukung dengan syarat dan ketentuan, ya. Harus didukung dengan aturan-aturan. Ini nggak boleh gagal lagi yang kelima ini, masuk gagal lagi kan kebangetan. Sudah ditangani 3 orang leader, ditambah lagi banyak orang, masuk gagal. Kan kebangetan kalau tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, Bapak ingin ini sebenarnya Mas Rahmat harusnya datang terusan itu. Ini terbukti, artinya mungkin dia lebih udah fokus ke yang lain. Jadi mulai per Juni nanti Mas Budi yang ambil porsi sebagai leader. Ya, nanti gantian sama Mas Ino. Seperti itu, untuk apa? Kan bentuknya pendampingan saja. Nanti mungkin Mas Rahmat tidak lagi posisi di situ karena ada aktivitas di luar. Kan dia lagi ngadain acara apa namanya? Program acara talent ya. Undang artis-artis gitulah. Nah, gitu itu kan bukan pekerjaan yang gampang ya. Pekerjaan yang prosesnya sulit dan itu harus fokus ke sana. Oleh karena itu Mas Ahmad lebih banyak fisiknya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, mungkin karena pekerjaan itu lagi merancang usaha itu. Dan kita tidak boleh gagal karena pekerjaan itu. Oleh karena itu ada pendampingan yang lain. Nanti per 1 Juli, di mana Mas sudah tak tanya kan waktu itu Mas Ahmad mungkin aktifnya mulai bulan Juli. Nah, artinya Mas Budi mulai bulan Juli itu mengkondisikan sebagai leader bijos seperti itu. Nah, terkait dengan syarat dan ketentuan kemarin yang terkait dengan penjaga, itu kan dasarnya pengalaman nih. Selama ini kan memang kasusnya tuh pendidikan, ya. Kemarin ditentukan pendidikan yang untuk petugas jaga adalah SMP kan itu ya. Sebenarnya kan SMA, tahun yang lalu itu SMA. Cuman karena ini kan SMP semua ya, jadi disesuaikan saja SMP, tapi dengan catatan yang memiliki kemampuan berpikir, yang memiliki kemampuan menjunjung tinggi norma, diantaranya yang bijos atau yang moto dan tata tertib itu harus bisa dijalanin. Karena yang lama-lama itu kadang nggak punya kemampuan itu. Ya, makanya Bapak agak keras dalam hal ini. Karena apa? Terus gagal ping papat malah. Kok dihadapkan dengan orang-orang yang nggak suka ya? Khawatir gagal, bukan hanya gagal usahanya, tapi berarti saya tidak didukung dengan orang-orang pintar. Untuk menjadi usaha yang jalan harus didukung sama orang-orang pintar. Karena apa? Efeknya nanti kan kita bukan hanya kerja, bukan hanya gaji kan. Judulnya di bijos ini kan ada berbaginya, ada bagi hasil.
yang dianggarkan 35 adalah untuk modal barang, ya, 45 sebagai operasional itu untuk biaya itu operasional tuh, ya. Jadi manajer, penjaga dan sebagainya itu dari 45% hasil itu, dan 20% untuk yang punya tempat, yang bayar listrik, yang menyediakan meja itu untuk DHBH. Artinya ada proses berbaginya di situ. Artinya apa? Lebih dalam lagi adalah harus memiliki kemampuan berhitung. Ya, untung berapa sih kita bulan ini? Bagian kita berapa? Syarat dan ketentuan sudah ada tuh. Gaji berapa? Penghasilannya berapa untuk marketing berapa? Itu nanti sudah dirancang lah. Intinya sudah dikonsep untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Ya, oleh karena itu mungkin beberapa kali sudah Bapak sampaikan bahwa ini penting untuk dipahami oleh seluruh baik tim leader maupun tim yang tampil di depan. Yang lebih tampil di depan bukan leadernya ya. Leader itu bukan terus melayanin, itu bukan. Tugasnya leader adalah membimbing, membantu, bahkan lebih kepada koordinasi dengan digital marketing. Kalau tidak punya kemampuan di digital marketing, berarti harus ada orang yang mengkondisikan begitu. Leader itu gitu, sebagai operator gitu. Sebagai leader, sebagai pembimbing, sebagai pembina yang menciptakan nilai-nilai gitu. Ya, paham ya gitu ya? Mungkin Bapak akan jelaskan terkait dengan itu, maka Bapak akan ulangi lagi. Itu terkait dengan POAK, karena di situ ada kalimat POAK ya. POAK. POAK dan marketing mix. Nggak mau kacau sih. Ini yang tadi. Cuman ini tadi udah ditutup. Ditutup dari Oh, garing. Tutupnya mana? Itu videonya pas dulu. Ini jangan tutupin dong. Ya. Wah, itu ini planning ya. Ini planning. Perencanaan ya. Perencanaan, planning, ini organizing, pengorganisasian. Yang perencanaan udah tahu ya. Ini rencananya tuh kita mau menjalankan seperti apa bulan ini, model marketingnya apa aja, misalnya bidang Instagramnya mau apa aja sih yang mau ditampilkan, TikToknya apa saja sih, di YouTube tuh apa aja sih, di Facebook apa, itu direncanakan dulu. Itu tugas manajerial itu, membuat perencanaan. Ya. Setelah membuat perencanaan penjualan, kita mau penjualan berapa sih perencanaan kita? Mungkin prediksi atau target, kita punya target bulan ini penjualan 10 juta, apa problemnya sekarang kan 1 juta per hari. Targetnya itu kan, targetnya mencapai 1 juta per hari itu kapan bisa dicapai? Apa yang harus dijalankan itu adalah perencanaan. Berarti kita harus begini, karya harus begini. Nah, kemudian yang ini adalah activity, itu pelaksanaan, jangan hanya punya perencanaan, tapi perencanaan dalam pengertian yang lain ini adalah accounting, ya, pencatatan. Makanya manajemen itu harus memiliki ini. Yang C-nya ini adalah controlling, pengawasan. Ini yang dimaksud POAK. Ya, oke, paham ya? Itu maksudnya POAK itu ini perencanaan, organizing, pengorganisasian, accounting, pencatatan, administrasi, penghitungan dan sebagainya. Terus dikontrol gitu loh. Setelah mendapat perencanaan dikontrol seperti apa. Oke ya, ini ya terkait dengan Pak. Ini gambaran seperti aja. Kemudian marketing mix. Marketing mix adalah terdiri 4 P ini. Yang terdiri dari pertama adalah produk. Ya, produk ya. Yang kedua price. Yang ketiga promotion. Yang keempatnya 4P ini place, tempat. Jadi kalian harus tahu produk apa yang mau dijual nih. Harus tahu semua produk yang mau dijual apa sih.
produk ini khasiatnya apa, terdiri dari campurannya apa, itu harus tahu lah berkaitan dengan produk, cara pemakaiannya bagaimana. Itu terkait dengan produk, punya berarti produk knowledge, pengetahuan tentang produk. Ya, misalnya tiang bendera itu campurannya apa aja? Apa bedanya dengan Superman? Harus tahu itu. Rasakannya harus tahu. Apa bedanya dengan Satria? Itu hampir-hampir sama. Tapi apa yang bedanya itu harus ada ketentuannya. Ya seperti itu produk, khasiat-khasiatnya. Price, harganya harus tahu. Jangan sampai ditanya harganya nggak tahu. Harga sudah ditentukan, makanya harus tahu harganya. Promosinya apa yang berjalan? Kamu daripada main HP akan bantu misalnya distribusi informasi ke pesan-pesan itu kan berjalan apa enggak program itu? Berjalan. Yang sehari 200 itu berjalan ya. Itu salah satu dari program ini. Ya. Yang keempat itu place, tempat itu harus terkait dengan banyak hal ya. Kita punya tempat strategis, cuman kalau tidak dikelola harus bagaimananya tempat itu harus bagaimana bersih dan sebagainya, itu kan harus terkait dengan tempat ini harus diperhatikan. Ya. Dalam hal ini adalah tempat baik yang di digital marketing apa istilahnya kalau di Shopee itu juga tempat berdagang. Ya. Online itu kan juga tempat juga ada organisasinya. Itu juga termasuk bagaimana pengelolaannya. Ya, gambarnya gitu mas. Jadi kalau kita menyebutkan pemahaman POAK dan marketing ini adalah ini. Demikian mungkin yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan usaha kita. Gitu ya, jelas ya. Oleh karena itu, ini jam berapa sekarang? Udah jam 9. Ya, sudah cukup untuk pagi ini pengkondisiannya. Monggo saya kembalikan lagi pada pembawa acara Mbak Valen. Ya ditutup ya. Ya. Apa ya Pak kemarin? Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Apa ya? Apa ya Pak ulang? Sampai juga tadi dulu. Demikian. Oh ya, demikian tadi rangkaian acara dan meeting hari ini. Dengan ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalau ada salah ataupun salah bicara, saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, semakin pintar. Lama-lama kan jadi top ya. Oke. Sun. Ini peserta meetingnya. Ya nanti dicatat juga ya. Ini meeting kan juga dapat kompensasi. Jadi kalian nanti latihan membuat notulen meeting ya. Notulen meeting. Hasil meetingnya apa aja nanti ditulis. Ya. Hasil meetingnya itu apa Valen? Tadi kan penyampaian syarat dan ketentuan tugas dan tanggung jawab manajer, pendampingan oleh Pak Budi. Pak Budi, Mas Rahmat sama Pak Yitno. Bukan, tadi loh hasil meeting tadi kan disampaikan oleh Pak Budi. Ya. Terus penjelasan tentang POAK dan marketing make oleh Pak Sugi. Ya. Itu aja kan judulnya. Peserta meeting siapa aja ditulisin. Peserta meeting ditulis siapa aja gitu ya. Oke ya. Oke. Nanti ya dicatatnya. Iya nanti di sana aja. Oke. Matur nuwun, Cup. Ini dulu deh, Bro. Sister. Ini dulu nih. Hadap sini. Oh. Mas lanjutin apa nih acaranya nih? Mengulang kembali. Oke, ngulang kembali. Oke, kita lanjutkan dengan meeting untuk Mas Bekhi terkait dengan terapi. Matur nuwun. Des dulu dong, Mas. Des. Ayo, Bu. Bu, matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Ya.